Halo, selamat malam Bapak Ibu semua yang saya kasihi. Shalom, ketemu lagi di channel saya, di channel Stories. Kali ini kita akan membahas terkait trading to view, di mana ada beberapa korban yang sudah nyampaikan ke saya untuk bahas mengenai trade station. Kalau saya mau bilang bahwasanya setiap apapun yang sindikat atau kelompok penipuan ini membuat suatu platform tersendiri seperti itu yang menyerupai dengan hal yang sama atau keasliannya seperti itu mereka pasti mempunyai strategi untuk menduplikatnya seperti itu. Jadi saya mau bilang jangan terlalu banyak percaya dengan hal-hal yang bahasanya mendapatkan keuntungan atau profit secara instan seperti itu. Terus terang, tiap hari banyak sekali yang masuk ke saya, ini platform itu, lumayan banyak. Tapi satu hal yang saya mau bilang, apapun platformnya seperti itu, kalau strateginya ada bimbingan dari konsultan, bimbingan dari marketingnya, diajak seperti itu dengan pamer-pamer usahanya, pamer profitnya, ya saya mau bilang itu semua pasti akan masuk ke ranah penipuan seperti itu. Tapi satu hal, apapun yang Bapak Ibu mungkin alami seperti itu, atau mungkin saudara, teman, atau lain sebagainya ada yang mengalami hal seperti ini, ayo kita sama-sama bantu, kita sama-sama menolong mereka agar tidak banyak lagi rumah tangga atau apapun itu yang mengalami penurunan finansial yang secara signifikan seperti itu. Oke, kita langsung bahas, masuk saja, tidak usah panjang lebar. Overview yang saya mau sampaikan, yang pertama itu terkait kronologi, yang kedua terkait modus penipuannya, yang ketiga konsultan, 4 marketing pertama, 5 marketing kedua, yang keenam platform review, yang ketujuh kesimpulan, yang kedelapan kontak saya. Oke, kita masuk kronologi awal. Nah, ada salah satu korban dari platform Trade Station, yang mana platform itu memakai nama link address-nya itu trading to view. Berawal korban say hello dengan salah satu teman di media sosial yang namanya Facebook. Nah, ini rentan sekali seperti itu, karena saya tahu pengguna Facebook luar biasa banyaknya seperti itu. Jadi arah kemana perkenalan seperti itu dan akhirnya tujuannya kemana itu mungkin banyak orang yang masih belum tahu. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan, bahwasanya hampir 90% perkenalan itu melalui media sosial seperti Facebook, Instagram seperti itu. Tetapi sewaktu di cross check di aplikasi Get Kontak, namanya pemeras, sehingga korban kaget. Dan pengakuan dari korban dari peristiwa ini, ada seorang perempuan tapi tidak disebutkan namanya. Sewaktu banyak ditanyakan, tetapi maunya perempuan ini malah pengen ngajak pacaran saja. Nah, ini gambaran atau cuplikan atau sedikit yang saya screenshot seperti itu. Saya sempat tanyakan ke korban, yang Bapak bilang kawan itu apakah pernah tatap muka atau kenal dari media sosial seperti Facebook? Dan beliau bilang kenal dari Facebook. Dan setelah dicek di Get Kontak, beliau melihat namanya itu pemeras. Dan saya mau bilang bahwasannya apapun yang korban sampaikan ke saya, itu informasi yang bagus untuk saya bisa membongkar modus ini seperti itu. Kalaupun Bapak Ibu mempunyai kejanggalan terkait platform yang Bapak Ibu mungkin dalam tanda petik lagi berjalan perdagangan tradingnya seperti itu, tapi ada kejanggalan, silahkan share ke saya seperti itu. Apakah ini real atau fake seperti itu, ya saya mau sampaikan bahwa saya yang penting sharing aja dulu seperti itu. Apapun platformnya silahkan sharing seperti itu. Dan ini saya bahas terkait modus penipuannya. Skema penipuan tidak jauh beda dengan skema trading lainnya, dengan membayar komisi 30% ke konsultan setelah perdagangan atau trading selesai dilakukan seperti itu. Sistem korban dikirim ke dalam grup WA itu tidak ada untuk modus penipuan ini, akan tapi marketing dan konsultan ada. Sewaktu saya menggali informasi, tidak
tidak saya mau bilang tidak penting membahas nama siapa yang memberi informasi ke saya, tetapi modus dari uh, platform ini, modus dari skema penipuannya mereka itu seperti apa sih? No, itu kenapa saya berani bongkar secara belak-belakan, agar apa? Agar banyak orang yang mindsetnya, pikirannya terbuka seperti itu loh. No, saya mau bilang bahwasanya sistem marketingnya masih memakai strategi yang sama. Ada marketing, ada konsultan. Marketingnya kalau kebanyakan itu perempuan seperti itu. Dan waktu saya tanya apakah sistem ini dikirim ke dalam grup WA seperti itu, dari si korban bilang ini tidak ada seperti itu. Nanti konsultannya si korban akan japri ke saya seperti itu. Nah, ini konsultannya seperti itu. Saya kirim kontak saja Pak, karena screenshot tidak bisa. Dan ini namanya. Dan saya mau bilang apapun namanya, apapun kontak personnya itu, jangan langsung percaya bahwasannya ini namanya. No. Saya mau bilang mereka namanya penipu saja itu banyak memakai nama-nama orang seperti itu, dan tidak usah terlalu percaya soal nama. Tapi titik fokus saya itu ke strateginya seperti itu, ke modusnya seperti apa, agar tidak banyak korban yang berjatuhan lagi. Karena terus terang saya juga korban, saya korban seperti itu. Saya merasakan apa yang dialami para korban. Mungkin para korban bilang, ayo Pak kita sama-sama melapor. Saya approve seperti itu. Saya appreciate seperti itu. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau satu lidi kayak gitu untuk menyapu banyak sampah seperti itu, saya mau bilang agak kesulitan. Ayo mari kita bersatu untuk kita sama-sama memerangi hal ini seperti itu. Sekarang para sindikat penipuan sudah pada cerdas semua, dengan cara nomor WA atau kontak profil di WA tidak bisa di screenshot, sehingga kontak WA di-share oleh korban ke saya dan namanya terpampang seperti itu. Akan tetapi jangan langsung percaya dengan nama tersebut. Terkadang sindikat ini memakai nama orang lain dan kontak pun dipakai buat mengecoh korban. Ini yang saya mau bilang, bahwasanya mereka sudah mulai cerdas, mereka sudah mulai pintar. Para konsultan, para marketing, para scammer ini mereka udah cerdas lah. Saya bilang seperti itu. Kenapa seperti itu? No, mereka sudah punya strategi improvement seperti itu. Kalau mereka sudah punya improvement untuk bisa mengakali orang, dan mereka tidak pengen identitasnya diketahui dan tidak mau kontaknya bisa di-share seperti itu, tidak bisa di-screenshot maksud saya. No, mereka sudah ngelock seperti itu. Dan saya mau bilang scammer ini bukan kaleng-kaleng kayak gitu, bukan yang buta teknologi, bukan. Mereka melek dengan teknologi, mereka tahu strategi ini. Dan saya mau bilang bahwasanya udahlah, cukuplah seperti itu. Saya bilang ke sindikat, ke komplotan yang mungkin nonton video saya kali ini, udahlah, Tuhan Maha Pengampun. Barang siapa yang mau bertobat, silahkan bertobat seperti itu. No, dan saya percaya Tuhan yang saya sembah seperti itu mau mengampuni apapun yang kalian sudah lakukan seperti itu. Saya katakan kerajaan Tuhan sudah semakin dekat. Oke, kita masuk ke marketing yang pertama. Di samping merupakan nomor dan profil yang nggak jelas dari marketing trade station yang dikirim korban, marketingnya tidak berani menampakkan dirinya. Marketing selalu mempunyai trik romantis dengan korban agar korban secara mental luluh. Sama marketing perempuan, hanya saja nama tidak disebutkan di sini, dan Bapak Ibu bisa lihat di sini. Saya mau bilang untuk marketing pertama ini namanya itu masih disamarkan seperti itu. No, tapi si korban bilang bahwasanya, tapi saya bingung Pak, mereka romantis, takut salah-salah perang pula rumah tangganya. No, saya mau bilang bahwasanya marketing untuk mendapatkan korban, omongannya itu terlalu manis sehingga bagaimana caranya untuk bisa mengikat para korban secara psikologi biar mentalnya kena
seperti itu, biar hatinya kena, seperti itu. Mereka punya cara, kalau semua sudah didapat, emosionalnya sudah dapat, seperti itu akan enak. Ibarat kayak kepala kita kayak gitu, itu udah bisa dipegang sama dia. Ibarat lagi itu leher kita itu udah dirantai sama mereka, seperti itu, dan bisa dibawa kemana-mana seperti itu kalau sudah dalam cengkramannya. Tapi satu hal, saya tidak pernah takut untuk mengungkap ini secara belak-belakan, karena saya tahu saya punya Tuhan yang lebih besar dari mereka, Tuhan yang lebih berperang, maju satu langkah di depan saya untuk memerangi ini semua. Saya percaya Tuhan yang saya sembah tidak tidur, Tuhan yang saya sembah tidak menyendengkan kepalanya, tidak acuh tak acuh, tapi Tuhan yang saya sembah, dia tahu mengenai ini semua, seperti itu. Dan ini marketing yang kedua. Ini marketing kedua itu dari korban yang kedua juga, tapi korban yang kedua tidak terlalu banyak memberikan informasi, tetapi apapun informasi dari platform ini selalu saya bongkar, seperti itu. Ini juga sama, marketing yang kedua itu ditawari melalui media sosial Facebook, namanya Facebooknya Clara Amanda. Beliau di korban yang kedua, melalui marketing yang kedua ini, dia sudah kena sekitar 40 jutaan, seperti itu. Dan beliau sampaikan bahwasanya Walian Syabani itu nama rekening konsultannya, dan ini nama profil yang ada di Facebook Clara Amanda, seperti itu. Tapi saya mau bilang bahwasanya jangan pernah terlalu percaya dengan foto profil yang sudah disampaikan ini. Ini buat mengelabui, buat mengecoh para korban, seperti itu. Marketing kedua ini saya tampilkan dari informasi korban yang kedua, yang mana korban sudah mengalami kerugian sekitar 40 juta. Tetapi tetap saya sampaikan para penipu memakai foto siapapun untuk dijadikan kedok penipuan, seperti itu. Oke, kita masuk ke platform review. Ini yang saya mau sampaikan. Ini template yang biasa mereka pakai, seperti itu. Dan saya mau bilang biasanya mereka memakai seperti itu, satu template dengan template yang lain, satu template ya berganti-ganti seperti itu. Dan kalau Bapak Ibu bisa lihat, trading to view seperti itu, tetapi nama di platformnya ini tuh TradeStation. Jadi satu hal, kalau ini perusahaan yang betul-betul real, official seperti itu, yang ngapain harus trading to view, mendingan TradeStation dimasukkan ke dalam link address-nya, seperti itu. Dan saya yakin itu saat saya membongkar mengenai hal ini, saat saya mengupas tuntas mengenai hal ini, mereka sindikat, mereka scammer, mereka komplotan penipuan itu tidak tinggal diam, seperti itu. Mereka juga cerdas, mereka juga pintar, mereka akan coba merubah namanya, seperti itu. Karena ini sudah saya bahas. Berikut tampilan dari trading to view, tapi nama yang tertera di atas banner itu TradeStation. Bagi saya ini ada kejanggalan, kenapa tidak sekalian saja nama linknya, addressnya sama dengan TradeStation, tapi ini malah dibedain. Itu kejanggalan yang saya mau sampaikan. Dan ini kesimpulan, seperti itu. Dari apa yang sudah saya sampaikan, poin pertama, modus ini masih lewat Facebook, perkenalan dengan para marketing, dan lanjut ke konsultan. Akan tetapi bahasa dikirim ke grup WA para sindikat ini tidak ada. Jadi kalau saya mau bilang bahwasanya ini permainan antara marketing, konsultan, dan korban, seperti itu. Karena bahasa dikirim ke grup investor kayak gitu, atau grup WA para sindikat kayak gitu, biasanya kan dikirim ke grup WA ada sekitar 5, 6 seperti itu. Dan di situ di dalam grup WA itu ada marketingnya, ada konsultannya, dan ada investor yang lain, seperti itu. Nah, poin kedua, sekarang sudah pinter saya bilang, sindikat untuk kontak profilnya udah tidak bisa di screenshot, dan ini strategi mereka untuk tidak bisa nge-screenshot kayak gitu. Tapi apapun modusnya seperti itu, ini kita harus bongkar, seperti itu. Dan saya ajak Bapak Ibu semua, kalau
ada yang mengalami hal yang sama atau mungkin beda nama platformnya seperti itu, silahkan hubungi saya, silahkan japri saya seperti itu. Dan ini poin yang ketiga, masih memakai angka persentase 30% untuk bayar komisi ke konsultan setelah dilakukan trading, walaupun angkanya akan meningkat terus. Ini yang saya mau bilang, bahwasanya setiap selesai perdagangan, setiap selesai trading seperti itu bahasanya akan dilakukan pembayaran komisi sebesar 30%. Ini kurang lebih sama karena saya juga korban, jadi saya tahu seperti itu. Dan ini kontak saya kalau Bapak Ibu pengen sharing, pengen konsultasi seperti itu. It's okay, saya selalu open seperti itu. Dan kalaupun saya tidak bisa membalas cepat kayak itu, mungkin saya ada kesibukan, mungkin saya ada aktivitas di luar seperti itu, tapi pasti saya balas kok, seperti itu. Dan tidak usah ragu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah masuk di sini, Bapak Ibu segera stop, tidak usah terlalu panjang lebar lah, seperti itu. Nah, ini rema yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu semua. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Itu yang saya tanam dalam benak saya. Tuhan yang saya sembah itu akan berperang untuk saya, dan saya akan diam saja. Itu yang saya mau sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti video saya dari awal pertengahan sampai akhir. Kalaupun video ini bermanfaat, tidak ada salahnya Bapak Ibu untuk klik subscribe seperti itu sebagai salah satu dukungan untuk kita mengecam third station seperti itu terkait scam trading seperti itu. Tetapi apapun itu, kita harus perangi, kita harus membantu para korban untuk bisa recovery seperti itu. Terima kasih buat semuanya. Silahkan share video ini agar tidak banyak korban yang berjatuhan. Terima kasih. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. God bless you all. Bye-bye.